Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan infrastruktur pembasahan gambut bagi petugas lapangan. Kali ini kita membahas tentang pembasahan kembali gambut dengan sumur bor sederhana. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu telah familiar dengan sumur bor. Tetapi seperti pepatah orang-orang tua kita terdahulu, tajam pisau karena diasah, lancar kaji karena diulang, maka tidak ada salahnya saya rasa saya sekarang membahas kembali tentang sumur bor itu, Pak Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan, dapat memahami tahapan pembuatan sumur bor sederhana dengan benar. Nah, jadi kita mungkin hanya sekedar sharing, Pak Bu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham juga mengenai sumur bor ini, tetapi ya kita kupas kembali. Materi pokok kita adalah kegiatan prakonstruksi, kegiatan konstruksi sumur bor sederhana, dan kegiatan pasca konstruksi. Mungkin sedikit asing terdengar di telinga ya Pak Bu ya tentang prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi itu. Jadi prakonstruksi itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu, prakonstruksi itu adalah sebelum pembangunan, dan konstruksi itu adalah pembangunan, dan pasca konstruksi itu setelah pembangunan itu. Jadi ada kegiatan itu sebelum pembangunan, kegiatan pembangunan, dan kegiatan setelah pembangunan. Itu ada kegiatannya di sini. Kemudian ini sekedar info saja bahwasanya kita mulai jam 8 pagi ini dan nanti kita selesaikan pukul 9.30. Jadi saya akan bersama Bapak dan Ibu selama 1,5 jam ke depan dengan metode saya menjelaskan, dan nanti ada tanya jawab di antara kita dan ada curah pendapat dan diskusi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja mulai materi kita bersama saya Maifal Chan dari Tenaga Teknis BRGM Provinsi Riau. Sumur bor yaitu sebuah konstruksi sumur buatan yang dibuat dengan bantuan peralatan pengeboran yang disesuaikan dengan target kedalaman untuk mendapatkan sumber air tanah. Kemudian tujuannya yaitu pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi ketidaktersediaan sumber air permukaan guna untuk pembasahan lahan gambut dan pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk pembasahan lahan gambut kita yang mudah kering, Bu. Mungkin lahan-lahan perkebunan Ibu atau hutan-hutan di sekeliling desa kita ini mungkin rawan kekeringan dan rawan kebakaran. Jadi sumur bor kita untuk itu, bukan sumur bor untuk air yang kita gunakan sehari-hari untuk masak dan kita konsumsi, bukan itu. Ayo kita lanjutkan. Kemudian ada gambar desain. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat di sebelah kiri saya itu ada gambar sumur bor tanpa casing, dan sebelah kanan kita itu ada sumur bor dengan menggunakan casing. Nah, apa itu casing? Casing mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin dulu waktu masih zamannya pakai HP Nokia kecil itu ya, biasanya kan kita sering gonta-ganti casing HP. Nah, jadi ternyata bukan cuma HP yang ada casingnya, sumur bor juga. Tapi casing sumur bor ini terbuat dari pipa 3 inci Bapak dan Ibu. Fungsinya itu adalah dimasukkan ke dalam lubang galian bor kita itu, sehingga ada pembatas antara tanah dan lubang galian. Jadi kalau tidak menggunakan casing berarti lubang galian langsung kita masukkan pipa penyedot. Kalau menggunakan casing, setelah kita gali kita masukkan pipa dulu ke dalam lebar 3 inci, kemudian kita masukkan lagi pipa kecil 1,5 inci untuk sebagai penyedot air agar air keluar. Kemudian di gambar ini juga bisa kita lihat ada lapisan-lapisan tanah yang abu-abu paling
atas itu jenis tanah gambut kita, kemudian di bawahnya ada mungkin diwarnai sedikit merah gitu kan, merah kehitam-hitaman atau apa warnanya, itu mungkin diilustrasikan sebagai tanah mineral. Kemudian di bawahnya ada pasir, kemudian di bawahnya ada air warnanya biru itu Bu, itu adalah air. Jadi ini menandakan kedalaman dari sumur bor kita itu adalah sampai menemui air tanah itu Bu Pak. Jadi kedalamannya sampai ke air tanah itu. Itu target kedalaman yang akan kita tuju di situ. Lalu kemudian ada gambar desain. Ini ada yang tidak menggunakan casing atau non casing dan ada yang menggunakan casing. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dari bahan-bahan dan alat ini yang agak asing di telinga kita, tapi mungkin berbeda pengucapan di sini Bu. Mungkin seperti apa ini nama reducer, mungkin Bapak dan Ibu menyebutnya berbeda mungkin. Atau mungkin galvanis, mungkin Bapak dan Ibu berbeda mungkin pengucapannya di sini, saya tidak tahu apa itu. Tapi galvanis itu nanti akan kita bahas apa itu galvanis. Pipa galvanis ada gambarnya nanti Bapak dan Ibu. Nah, ini stick bor itu Bu dari galvanis itu Pak. Di alat-alat yang kita gunakan ini. Kemudian ada mata bor, ada pipa galvanis U dan segala macamnya. Ini ada ember juga. Ya pasti tahulah Bapak Ibu, ember, cangkul, tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sumur ibu-ibu pasti ada ember itu kan, ada selang dan lain sebagainya. Ini alat-alat yang digunakan. Kemudian ada pipa 1,5 inci, pipa 3 inci, ada elbow. Mungkin Bapak-Bapak sudah tahulah fungsi-fungsi dari peralatan ini apa. Mungkin ibu-ibu agak kurang tahu karena yang biasa ngebor itu kan yang Bapak-Bapak, kalau ibu-ibu biasanya di dapur. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada pertanyaan? Nah, ini kita bisa lihat tahapan pembangunan sumur bor sederhana. Mungkin bisa dilihat di sebelah kiri kita ada Bapak-Bapak yang lagi mencoba ngebor itu sambil senyum. Saya suka melihat gambar itu. Kemudian ini kita lihat Bapak dan Ibu ada tahapan-tahapannya dari mulai itu, kemudian mobilisasi alat. Mobilisasi ini pemindahan alat, bahan dan pekerja itu kita pindahkan dari mana mungkin dari toko ke lokasi atau dari tempat gudang ke lokasi, itu kita pindahkan, itu disebut mobilisasi. Kemudian ada pembersihan dan pengupasan tanah ya, karena kita bekerjanya tidak di belakang rumah kita, bukan membuat sumur bor di belakang rumah ya Pak Bu ya, kita membuat sumur bor di perkebunan atau mungkin di hutan yang rawan kekeringan. Jadi mungkin lahannya itu seperti berbelukar itu Pak Bu. Contoh kita lihat foto Bapak itu kan di tengah semak belukar dia mengebor gitu. Jadi perlu kita bersihkan dulu. Kita lanjut. Ada juga ini penyediaan air, ada kolam lumpur, ada landasan pijak juga. Karena kita bekerja di lahan gambut, tentu kita harus punya landasan pijak. Kita bekerja dengan air dan di lahan gambut, kalau tidak menggunakan landasan pijak, kita bisa amblas nanti, terpuruk nanti kakinya gitu. Ada alat-alat yang dipasang juga. Kemudian ada pengeboran, ada pipa saringan, pipa casing, pipa hisap. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian nanti ada pencucian sumur, ada uji pemompaan. Nanti kita uji apakah memang berhasil kita mendapatkan air tanah atau tidak. Selama 1 jam kita melakukan penyedotan air itu. Kemudian kita pasang pipa elbow. Kemudian ada pekerjaan finishing. Ini pekerjaan lain-lainnya Pak Bu, pendukung. Nah, ini ada skema pembuatan sumur bor. Nah, ini adalah yang ada warna birunya ini, itu kolam lumpur. Nah, kemudian itu ada mesin pipa, kemudian ada jenis-jenis
mata bornya juga Pak, ada jenis kobra, ada segala macam itu. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu lah ya jenis-jenis mata bor. Kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Apabila tanah ini kita gunakan ini mata bornya, jenis tanah ini kita gunakan ini mata bornya. Berbeda-beda jenis tanah, berbeda jenis mata bor yang kita gunakan. Kemudian ada pekerjaan lain-lain. Nah, ini pekerjaan finishing tadi, yaitu berupa pemasangan tiang penanda. Ini gunanya untuk agar orang yang tidak tahu sebelumnya ada program pembuatan sumur bor untuk pembasahan kembali lahan gambut ini, jadi tahu, oh ternyata di sini dibuat sumur bor. Nanti apabila terjadi kebakaran hutan di sekitar sini, bisa ambil air dari sumur bor itu. Seperti itu. Juga sebagai penanda bahwasannya ini adalah kegiatan negara, sumur bor ini adalah aset dari negara, sehingga seharusnya masyarakat yang tahu itu akan mencoba merawat atau apa, karena pasti ada fungsinya Pak Bu. Jadi kita buat pelang nama di situ. Nah, ini contoh sumur bor yang telah jadi. Ini adalah contoh sumur bor yang telah jadi. Nah, ini juga ada video. Mungkin kita bisa menonton agar bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham melihat video berikut. Oke, ada pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai hal tadi? Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih. Sekian dari saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.